Cari kodok. Sayang ya, rumah segede gini. Tapi banyak belinya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi Ibu tadi lihat ini. Basementnya mana ya? Itu tadi. Ini basement. Bukan di kamar, di setiap kamar ada kamar mandi. Pembunuhan. Masuk. Bau aroma dapur. Dapur. Ikut-ikutan. Oh iya Bu, masih. Aduh, besar gede banget ya. Gila. Gede banget. 5 menit Pak. Enggak, iya cuekin aja udah. Cuekin aja. Ya paling ujung-ujungnya duit kok. Ya kalau ada perizinnya sih mau. Tapi kamu emang udah janjian besok apa gimana nih? Besok ya? Dek, di situ ada anak kecil. Hai. Ini Kinan. Nah. Ini kita cuma di atas. Oh iya. Iya, tempatnya bener-bener hebat ya. Ke kiri kayaknya. Nah. Itu tuh kamar mandi. Mana? Ada Katanya CD. setiap kamar ada itu ya? Di atas. Dengar nggak? Setiap kamar ada yang buat jongkoknya. Buat jongkok, WC. WC. Iya ini kan. Ini salah satunya. Gede banget ya. Gila. Tempat aborsi seperti ini. Iya. Tapi kayaknya lo nemu. Tapi itu ada atasnya juga tahu. Emang ada. Tuh. Maksudnya atas tangga. Ah, tuh. Oh. Iya. Oh, iya. Gede juga ya. Di mana yang masuknya? Itu mungkin dari atas, dari atas. Ini kan basement, ini basement. Ada jong tuh. Siapa itu? Ada kenapa? Itu di depan. Dek, depan dek. Tadi udah kesini belum? Belum. Udah tadi dari situ. Ini udah naik. Naik lagi kan kata lu ada di atas. Basementnya cuma ini. Ini nggak ada, ini keluar. Ini juga keluar. Buset, lorong-lorongnya gila. Ini berapa puluh? Ini kayaknya nih tangganya nih. Ini WC. Tadi nyari WC. Ini yang kotak-kotak di situ. Gede juga ya. Ini mah nggak jelas lah. Tadi yang kamu cari WC apa? Itu kayaknya di sebelah kanan.
Untuk apanya? Ini nggak mau. Iya bentar. Hai, hai. Jangan lupa, jangan ini. Ingat. Jangan ke bawah, jangan ke bawah. Oke, kembali lagi saya dengan Ibu Yuliani, Yayasan HI. Di sini saya berada di tempat klinik aborsi Tapanca, yang mana tadi sudah dilihat lokasinya. Di sekitar sini semuanya cukup menyayat hati, karena di sini pusat pembunuhan cabang bayi manusia yang seharusnya dilahirkan, tapi di sini ditiadakan. Dan di sini saya juga banyak sekali kejadian-kejadian, walaupun yang menjadi target itu bayi, tapi ada juga manusia-manusia yang dewasa juga ikut. Ini di sini bisa dilihat ini cukup besar dan baunya cukup menyengat. Di sini kita juga harus menggunakan masker karena sudah cukup lama dan tempatnya juga cukup luas. Di sini kita berkesempatan hanya untuk sebentar saja, kita bersama rekan-rekan survei lokasi tempat aborsi ini. Bisa lihat lokasinya. Kasihan sekali karena bayi-bayi yang dilahirkan itu tidak diinginkan oleh orang tuanya, karena cukup banyak orang tua yang mengikhlaskan anaknya untuk diaborsi, walaupun dia berupa janin, tapi dia sudah mempunyai roh, yang mana roh itu juga tidak sia-sia Tuhan memberikan nyawa kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi dan diberi amanah kepada setiap ibu yang akan melahirkan. Tapi di sini merupakan hal sangat tragis. Tragis di sini ibunya dengan sengaja membunuh janin-janinnya, walaupun ada kejadian sudah melahirkan, sudah jadi anak, tetap dibunuh. Itu yang sangat paling tragis. Jadi bukan berupa janin, bukan berupa apa-apa, sudah berupa bayi. Itu yang akhirnya di sini tempatnya clue yang pertama kali yang saya dapatkan yang pembunuhan. Yang mana pembunuhan itu akan mengakibatkan lingkungan sekitarnya akan mempunyai aura negatif. Walaupun bayi itu bersih, suci, tapi kasus tidak adanya sangat tragis, itu yang menyebabkan kasus ini. Kita bisa berdiri tempatnya semuanya. Lokasinya cukup strategis, pinggir jalan. Mari kita kembali lagi ke dalam. Oke, mau ada kolaborasi berdua. Ibu ngeliat apa itu, Bu? Tadi saya punya pertama kali di depan, yaitu pembunuhan. Jadi ternyata yang kita lihat ini pembunuhannya bukan berupa janin, berupa bayi juga.
jadi udah punya roh, udah punya nyawa, juga ikut dimatikan. Nah itulah, jadi clue pertama yaitu pembunuhan. Itu sebenarnya sudah kena undang-undang ya, harus dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Tapi itu hanya aparat lah, kita kan dari sisi cenayang, dari sisi tak kasat mata. Selain itu dia walaupun sebagai janin mati, bayi, bersih, tapi dia bisa melacak pasukan yang lain. Jadi di sini sekarang dengan perindiknya kita, pasukannya cukup banyak karena dia membawa dan melacak. Karena dia semuanya dihuni dari berbagai macam bentuk. Dan itu dia keluar masuk akhirnya. Begitu dia keluar masuk, siapapun juga jangan lengah. Nanti kalau misalnya lengah, kita bisa dimasukin. Jadi harus tetap waspada, yang di ujung jangan sampai bengong atau bagaimana, nanti bisa kerasukan. Tapi di tayangan saya tidak mau ada namanya kerasukan, karena itu portal kita jadi semakin tipis. Kecuali kalau fondasi kita sudah kuat, baru kita bisa menjadi portal. Kalau menurut Ibu energinya sendiri ada gesekan perlawanan nggak Bu? Antara kita dengan mereka ya? Sebenarnya kalau misalnya kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan mengganggu kita. Kalau misalnya mengganggu di sini maksudnya dengan cara mungkin salah cara. Kalau kamu di sini ada yang mau hadir, silahkan bergoyang atau sesuatu yang akan terjadi. Tapi saya tidak menginginkan hal seperti itu. Contohnya seperti itu. Itu istilahnya kita menantang, mengajak mereka berkomunikasi. Tapi kan dalam hal ini kita cinta damai. Dalam hal ini kita tidak akan mengganggu mereka. Biarkanlah mereka di alam mereka, tidak perlu diperlihatkan, tidak perlu ditampakkan. Itu udah sering kejadiannya. Jadi tanpa perlu kita suruh, dia akan menampakkan. Tapi berhubung kita energinya cukup bersih, cukup besar, jadi mereka hanya diam. Kalau misalnya saya mau sebutkan, sebenarnya saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa menunjuk di mana aja. Di sekeliling kita lagi dikelilingi. Oke, udah kita lihat. Ada anak kecil, ada orang dewasa juga ikut mati di sini. Itu alam kasusnya seperti apa, tapi ada. Tadi juga di situ juga ada anak kecil perempuan kayak ketakutan, minta tolong. Iya, jadi betul. Jadi clue pertama saya benar. Jadi bukan hanya janin, bukan hanya klinik aborsi, tapi memang ada kasus pembunuhan. Tapi itu sudah lalu ya, biarkanlah aparat yang bekerja. Tapi memang ada pembunuhan. Jadi selain janin, ada kalau yang Ibu rasakan mungkin penghuninya itu bukan hanya anak bayi, kecil, bukan. Ada orang dewasa, orang ada dewasa tiga. pun ada. Orang dewasa ada 3 yang mati di sini. Yang mati di sini bukan harus selalu pembunuhan ya. Mungkin kena santet, mungkin kena kerasukan, dia kebawa, lemah, dia mati. Soalnya 3 itu anggota sini juga, ya mungkin pembantunya, entah apanya, ada 3 pembunuhan. Kenapa saya bilangnya pembunuhan? Karena dia matinya tidak wajar. Masalahnya di situ aja. Nah, mati tidak wajar itu kan salah satu dari konotasi bukan mati sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ, dan laki 1, perempuan 2. Itu Allah-alam, nanti bisa lihat dengan mata kasat mata yang lain. Kita akan eksplor lebih lanjut di part berikutnya Iya, ya. di part berikutnya nanti kita bisa Tapi benar, lebih. tadi ada suster juga di situ. Iya. Dia dibunuh secara paksa. Itu makanya kalau misalnya kita ditunjuk sebagai tim penyelidik, mungkin kita bisa, soalnya kita sudah tahu semuanya. Tapi Adik, kalau skenario-nya mungkin menurut Tuhan Adik aja. sendiri ada kira-kira yang ingin disampaikan nggak? Tadi Kalau susternya tadi. mungkin atau Cuman bahkan dia ada- kasih tahu gambaran-gambaran kalau gue dibunuh secara paksa, dia begini kayak dibunuh, kayak tarik. Nah itu, makanya begitu saya masuk tadi cluenya pembunuhan, makanya saya kaget, loh kan ini bukannya klinik aborsi kok ada pembunuhan, saya juga bingung. Tapi ya semoga aja tim kepolisian tidak menarik kasus ini kembali, itu udah Itu masa karena lalu. mungkin sudah years ago ya Bu ya. Udah masa lalu ya, sudah biarkanlah. Ini kita membahas yang berikutnya aja. Kalau yang berikutnya ini tidak akan boleh dibangun. Ini harus dihancurkan karena 100% isinya makhluk gaib semua. Dan dia tidak mau dihuni oleh manusia. Kalau mau ini berupa lapangan atau aula besar.
jangan ada bangunan lagi di sini. Terbuka lah ya. Iya, terbuka. Soalnya kalau misalnya begitu banyak ini ada pembunuhan lagi. Allahu Akbar. Udah semua, kalau saya semakin banyak semakin semua misteri nanti akan semakin muncul. Jadi jangan pernah lagi di sini dihuni oleh bangunan, nanti akan ada terus. Jadi itu merupakan karma. Jadi gaib yang ada di sini akan menarik penghuni yang ada di sini. Entah siapa dalam waktu berapa lama dia akan pasti mati. Akan menarik orang yang ada tinggal di sini. Itu merupakan komitmen dari makhluk gaib yang ada di sini. Ini kita selanjutnya kita explore lagi. Oke. Part berikutnya. Iya. Mungkin sekian dari klinik sini yang ada di daerah sekitar Prapancaraya. Kita akan explore lebih lanjut di lain kesempatan. Oke. Ada lagi mungkin yang kelihatannya lain, anak kecil atau bagaimana? Dengan yang lain. Ada kakek-kakek juga di atas. Dan kita ke atas ya sih? Belum. Belum, ada di atas. Itu korban dari mutilasi. Astagfirullah. Jadi tidak hanya, soalnya ini juga istilahnya penuh rahasia, penuh misteri, penuh kejahatan, kejadian-kejadian yang tak terduga. Oke, itu aja. Mungkin yang di luar hati nurani ya Bu ya. Iya, jadi karena berhubung aborsi, dia sudah terbiasa membunuh orang. Aborsi kan membunuh kan, walaupun membunuh janin kan membunuh manusia kan. Jadi karena sudah kebiasaan dia akhirnya berentet ke yang lain. Oke, segitu saja. Mungkin liputan ini hanya untuk sebagai intermezzo. Jangan dikasusin yang lain karena kita serahkan aja kepada Tuhan. Tapi udah kasus yang masa lalu dari dulu pembunuhan, serahkan kepada Tuhan. Soalnya manusia harus butuh bukti. Kita sudah tidak ada bukti sama sekali. Saya udah bertahun-tahun yang lalu. Oke, sekian saya Bu Yuliani dari Yayasan HI. Ini Saya Adit. Dan saya Riza, kami dari tim Horror Explorer Indonesia HEI. Kita akan kolaps lebih lanjut dengan Yuli dari HEI di channel-channel di konten atau episode-episode yang berikutnya. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton episode berikutnya yang lebih seru lagi, lebih canggih lagi, lebih modern lagi. Oke, yang tak kesempatan. Jangan lupa ya untuk selalu juga di like, komen, subscribe, dan di share ke semua kontak kalian. Kita akan terus berbagi informasi. Ini kita semoga bermanfaat dan berguna karena kita di sini berbagi untuk bermanfaat. Tujuannya adalah mungkin kalau saya bisa tambahkan, kita hanya mengungkap apa yang bisa dilihat oleh Willy dan Mas Adit, tapi kita tidak memaksakan untuk semua viewers mempercayainya. Kita hanya mencoba mengungkapkan karena masing-masing pikiran, masing-masing otak, gelombangnya berbeda, frekuensinya berbeda, daya tangkapnya berbeda. Itu yang menjadi kita menjadi unik sebagai manusia. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.